Oke, yang kita bahas gitu ya di web kali ini itu ada definisi, klasifikasi penyebab dan cara pencegahan tunagrahita gitu ya. Dan KB2-nya dampak ketunagrahaitaan, serta KB3-nya kebutuhan khusus dan profil pendidikan anak tunagrahita. Oke, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kondisi cuaca di Bapak Ibu sekalian? Apakah hujan? Mendung, Pak. Itu Mendung, Pak. Mulai Mendung, ada Pak. petir, Ya. Pak. Ini. Ya, mudah-mudahan tidak Mendung, mengganggu Ma. ya, Bapak Ibu, karena di tempat saya tadi ini sempat hujan, lalu panas sekali, lalu ini hujan gitu ya. Mudah-mudahan nanti tidak mengganggu aktivitas kita dalam web ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, nanti kita juga akan membahas tentang banyak hal ya, seperti yang kita bahas di sini ada definisinya, ada klasifikasinya, penyebab dan cara pencegahan tunagrahita, dan juga di dampak tunagrahita ini ada dampaknya secara umum, ada dampaknya juga yang ditinjau dari tingkat ketunagrahitaan, dan juga dilihat dari terjadi ketunagrahitaan. Dan juga dalam kebutuhan khususnya, kita nanti ada akan kita bahas adalah kebutuhan khusus anak tunagrahita dan profil pendidikan anak tunagrahita. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya bisa untuk memulai, Bapak Ibu yang presentasi hari ini. Mohon siapa saja yang presentasi hari ini? Hari ini yang presentasi kelompok 4, Pak. Ada Pak Jainal, Bu Triana, Mbak Wakia, sama Wiwin. Iya. Oke, sudah hadir semua? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya harap nanti bisa dijelaskan secara rinci begitu ya tentang tunagrahita seperti apa. Tadi sudah ada 3 KB begitu ya. Saya harap tidak membaca tetapi menjelaskan poin-poin yang ada di peta konsep sehingga nantinya bisa untuk dimengerti dan dicontohkan juga melalui banyak hal yang terjadi mungkin di fenomena atau peristiwa yang ada di sekeliling Bapak Ibu ataupun di lingkup nasional maupun internasional yang seperti apa sih sebetulnya kejadian tunagrahita tersebut gitu ya. Nanti juga kita akan mempelajari tentang bagaimana tunagrahita itu masuk, dan tunagrahita juga ada yang dari low sampai dengan tinggi begitu ya. Lalu juga mengapa anak-anak tunagrahita itu seperti anak-anak yang mongoloid gitu ya. Bahkan kesamaan tersebut bisa kita katakan adalah tunagrahita gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, dipersilahkan untuk kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu membuat peta konsep begitu ya. Lalu nanti saya harap ada 2 termin, yaitu 1 termin pertanyaan, itu ada 3 pertanyaan, lalu nanti kita diskusi bersama-sama begitu ya. Nanti saya harap teman-teman semua dalam menjawab dari kelompok bisa untuk ditambahkan, dan rekan-rekan lainnya yang lain juga bisa untuk menambahkan, bahkan memberikan contoh, dan bahkan juga boleh menyanggah dan lain sebagainya. Nanti setelah termin 1 selesai, kita akan bahas dengan saya juga di situ ya. Saya akan urai satu persatu pertanyaan dan jawaban yang ada sehingga kita bisa lebih memahami betul bagaimana sebetulnya tunagrahita itu sendiri. Begitu nggih, Bapak Ibu nggih? Monggo bisa dipersilahkan untuk kelompok 4. Nggih, Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat melaksanakan web di siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Wiwin Winarsi yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi pendidikan khusus anak tunagrahita yang ada di modul 6. Selanjutnya, adapun anggota kelompok kita, yang pertama ada Bu Triana Andriani, Ibu Wakia, Bapak Zainal, dan saya sendiri Wiwin Winarsi. Baik teman-teman, langsung aja ya, kita mulai sesi pertama, yaitu pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi
Yang pertama akan dibacakan oleh Bapak Zainal. Mangga Pak, saya persilahkan untuk Pak Zainal. Mau PPT-nya belum muncul Mbak Wiwin. Bentar Pak. Ya. Mohon maaf Pak, ini nggak muncul ya Pak. Barangkali ada teman-teman yang megang laptop, filenya sudah ada di grup. Cuman ini nggak connect ke laptopnya katanya. Oke, siapa tahu ada teman yang bisa membantu, monggo dipersilahkan. Ya biasanya Mbak Vivi bisa. Maaf Bu, lagi pakai HP ini tuh webnya. Laptopnya sedang dipakai suami ini. Bekerja, maaf ya Bu ya. Monggo, ada yang bisa bantu? Mbak Adipa Natun barangkali bisa membantu. Ya Pak, sudah muncul. Sudah saya share. Okay. Cuma belum muncul ya? Apa sinyalnya jelek di sini? Sudah muncul. Pak. Muncul Mbak. Saya belum muncul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas modul 6 tentang KB yang pertama, yaitu definisi, klasifikasi, penyebab, dan cara pencegahan tunagrahita. Kemudian KB yang kedua yaitu dampak ketunagrahitaan. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan khusus dan profil pendidikan bagi tunagrahita. Next, Mbak. Ya, di sini ada beberapa peta konsep yang sudah terbagi dari kegiatan belajar 1, yaitu ada klasifikasi anak tunagrahita, kemudian ada KB yang kedua terbagi atas, yang pertama ketunagrahitaan secara umum, yang kedua yaitu dampak ditinjau dari tingkat ketunagrahitaan, kemudian yang ketiga yaitu dampak dilihat dari waktu terjadinya ketunagrahitaan. Kemudian dari KB yang ketiga yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kebutuhan khusus anak tunagrahita, kemudian yang kedua yaitu profil pendidikan anak tunagrahita. Next, Mbak. Ya, di sini ada definisi tunagrahitaan. Dalam peristilahan itu ada beberapa istilah yang sudah saya tampilkan, yaitu yang pertama itu ada mental retardation, yaitu artinya dalam bahasa Indonesia yaitu keterbelakangan mental. Kemudian dari yang kedua ada feblemind atau lemah pikiran, di mana kelompok ini termasuk tunagrahita ringan. Kemudian ada mental subnormality, yaitu mental retardation. Kemudian yang keempat yaitu ada mental deficiency, di mana kapasitas kecerdasan yang menurun akibat penyakit yang menyerang organ tubuh. Kemudian selanjutnya ada mentally handicapped, yaitu dikenal dengan cacat mental. Kemudian ada intellectuality handicapped, yaitu
istilah yang banyak digunakan di New Zealand. Kemudian yang selanjutnya intellectual disability. Ini istilah banyak digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian yang selanjutnya yaitu development mental disability. Artinya hambatan perkembangan mental yang lebih menitik beratkan pada kepemilikan potensi belajar dan pengembangan kehidupan di masyarakat. Lanjut, Mbak. Ada hal-hal dalam definisi. Dilihat dari fungsi intelektual secara umum atau intelektual umum secara signifikan berada di bawah rata-rata. Artinya bahwa kekurangan itu harus benar-benar meyakinkan sehingga yang bersangkutan memerlukan layanan pendidikan khusus. Sebagai contoh, ada anak normal rata-rata mempunyai IQ itu 100. Sedangkan anak tunagrahita itu memiliki IQ paling tinggi 70. Kemudian yang kedua yaitu kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian atau perilaku adaptif. Artinya bahwa yang bersangkutan tidak atau kurang memiliki kesanggupan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan usianya. Dia hanya mampu melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan oleh anak yang usianya lebih muda daripada usia dirinya. Kemudian yang ketiga itu ada ketunagrahitaan berlangsung pada periode perkembangan. Artinya, ketunagrahitaan itu terjadi pada perkembangan yaitu sejak konsepsi hingga usia 18 tahun. Next. Di sini ada klasifikasi anak tunagrahita. Yang pertama yaitu menurut Halahan. Kemudian ada yang kedua ada klasifikasi menurut PP nomor 72 tahun 1991. Yang pertama, Dijelaskan, Pak. Nggih, Pak. Untuk klasifikasi menurut Halahan itu ada yang pertama itu ada tunagrahita ringan. Kemudian ada tunagrahita sedang, ada tunagrahita berat, ada tunagrahita sangat berat. Artinya di sini tunagrahita ringan itu rata-rata IQ-nya antara 70 sampai 50. Itu tunagrahita ringan. Kemudian tunagrahita sedang menurut Halahan itu bahwa anak tersebut memiliki IQ sekitar 55 sampai 40. Itu tunagrahita sedang. Kemudian yang ketiga itu ada tunagrahita berat. Artinya anak tersebut itu memiliki IQ rata-rata 40 sampai 25. Dan yang terakhir itu ada tunagrahita sangat berat menurut Halahan. Artinya anak itu IQ-nya di bawah 25. Kemudian menurut PP nomor 72 tahun 1991 itu ada 3 tunagrahita ringan, kemudian ada tunagrahita sedang, kemudian ada tunagrahita berat dan sangat berat. Artinya di sini tunagrahita ringan itu bahwa anak tersebut itu memiliki IQ 50 sampai 70. Itu menurut PP 72. Kemudian tunagrahita sedang. Tunagrahita sedang itu bahwa anak tersebut itu memiliki IQ 30 sampai dengan 50. Kemudian yang ketiga yaitu tunagrahita berat dan sangat berat.
Artinya IQ anak tersebut itu kurang dari 30. Next. Di sini ada tipe-tipe klinis. Yang pertama ada Down syndrome. Kemudian ada kretin. Kemudian ada hidrocephalus. Kemudian ada mikrocephalus dan ada makrocephalus. Artinya Down syndrome yang pertama itu atau kata lainnya itu mongoloid, bahwa anak tunagrahita jenis ini disebut memiliki raut muka menyerupai orang-orang Mongol atau orang Mongol dengan mata sipit dan miring. Kemudian lidah tebal, suka menjulur keluar. Kemudian cirinya yang selanjutnya yaitu telinganya kecil, kulitnya kasar, kemudian susunan giginya kurang baik. Itu dari pengertian anak yang mengalami Down syndrome atau mongoloid. Kemudian yang kedua itu ada namanya kretin atau yang kita sebut itu bahasa Indonesianya cebol. Anak ini memperhatikan ciri-cirinya. Yang pertama itu biasanya badannya gemuk dan pendek. Kemudian kaki dan tangannya pendek dan bengkok. Kulitnya kering, kemudian tebal dan keriput. Rambutnya keriting, lidah dan bibirnya tebal. Kelopak matanya kecil, telapak tangan dan kakinya tebal. Kemudian pertumbuhan giginya terlambat. Itu ciri-ciri dari kreatin atau cebol. Kemudian yang ketiga itu ada hidrocephalus. Artinya anak ini memiliki ciri-ciri yang pertama itu biasanya kepalanya besar. Kemudian kalau kita lihat dari muka orang normal itu biasanya menyamakan dengan kepalanya. Kalau orang hidrocephalus itu raut mukanya kecil. Kemudian pandangan dan pendengarannya itu tidak sempurna. Matanya kadang-kadang juling. Itu dari ciri-ciri hidrocephalus. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu mikrocephalus. Artinya kecil. Anak ini memiliki ukuran kepala yang kecil. Itu orang yang mengalami mikrocephalus. Kemudian yang selanjutnya yaitu makrocephalus. Kebalikan dari mikrocephalus, yaitu memiliki ukuran kepala yang lebih besar dari ukuran orang-orang yang normal. Next. Lanjut. Nah, di sini ada penyebab kenapa terjadinya ketunagrahitaan. Yang pertama itu ada yang namanya faktor genetik dan kromosom. Kemudian faktor prakelahiran juga sangat mempengaruhi. Kemudian ada faktor pada saat kelahiran juga sangat mempengaruhi. Kemudian yang selanjutnya itu ada faktor masa perkembangan anak-anak dan remaja. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu penyebab ketunagrahitaan karena faktor genetik dan kromosom. Hal ini merupakan suatu kondisi yang disebabkan dari gen orang tua yang mengalami kurangnya produksi enzim yang memproses protein dan terjadi penumpukan asam atau yang disebut asam fenilrufic. Penumpukan ini menyebabkan kerusakan otak.
Selain itu, mengakibatkan timbulnya penyakit Tay Sachs. Artinya adanya gen yang terpendam yang diwariskan oleh orang tua yang membawa gen ini. Kemudian penyebab pada prakelahiran. Penyebab prakelahiran itu terjadi setelah pembuahan. Hal yang paling berbahaya adalah adanya penyakit rubella atau bahasa kerennya yaitu campak Jerman pada seorang janin. Selain itu, adanya infeksi penyakit sifilis. Ini yang menyebabkan kerusakan otak adalah racun dari alkohol. Itu dan obat-obatan ilegal juga bisa mempengaruhi pada orang-orang yang sedang atau wanita yang sedang hamil. Sehingga dapat mengganggu perkembangan janin yang menimbulkan masalah ketunagrahitaan. Selanjutnya ada faktor pada saat kelahiran. Pada saat kelahiran itu sangat berpengaruh karena adanya masalah dalam proses kelahiran seperti kekurangan oksigen, kemudian kelahiran yang dibantu dengan alat-alat kedokteran yang berisiko terjadinya trauma kepala. Terjadinya kelahiran prematur yang tidak atau kurang mendapatkan perawatan yang baik. Kemudian yang selanjutnya itu faktor penyebab perkembangan pada masa anak-anak dan remaja. Ketunagrahitaan yang terjadi pada masa anak-anak dan remaja adalah adanya penyakit radang selaput otak atau kita kenal yaitu meningitis dan radang otak atau yang dikenal dengan ensefalitis yang tidak tertangani dengan baik sehingga mengakibatkan kerusakan otak. Itu penyebab-penyebab dari ketunagrahitaan. Next. Nah, bagaimana pencegahannya? Yaitu yang pertama itu yaitu mengenai penyuluhan genetik. Artinya suatu usaha di mana akan mengkomunikasikan berbagai informasi masalah genetik. Penyuluhan ini dapat dilakukan secara media cetak atau bisa media elektronik atau secara langsung melalui posyandu-posyandu yang ada di desa dan klinik-klinik di wilayah kecamatan. Kemudian yang kedua, pencegahannya yaitu dengan cara diagnostik prenatal. Artinya, usaha pemeriksaan kehamilan sehingga dapat diketahui lebih dini apakah janin ini mengalami kelainan. Kemudian yang selanjutnya yaitu imunisasi. Dilakukan terhadap ibu hamil maupun anak balita. Dengan imunisasi ini dapat dicegah penyakit-penyakit yang mengganggu perkembangan bayi atau anak. Kemudian pencegahan selanjutnya yaitu melalui tes darah, di mana dilakukan terhadap pasangan yang akan menikah untuk menghindari kemungkinan menurunkan benih-benih kelainan. Kemudian selanjutnya yaitu melalui program keluarga berencana, di mana pasangan suami istri itu dapat mengatur kehamilan dan menciptakan keluarga yang sejahtera, baik fisik maupun psikis. Kemudian ada pencegahan melalui tindakan operasi, di mana hal ini dibutuhkan apabila ada kelahiran dengan resiko tinggi, misalnya kekurangan oksigen, adanya trauma pada masa prenatal, atau proses kelahiran.
Kemudian pencegahan selanjutnya yaitu sanitasi lingkungan, yaitu mengupayakan terciptanya lingkungan yang baik sehingga tidak menghambat perkembangan bayi dan anak. Pencegahan selanjutnya yaitu pemeliharaan kesehatan, di mana pada ibu hamil yang menyangkut pemeriksaan kesehatan selama hamil, penyediaan vitamin, menghindari radiasi, makanan dan minuman yang beralkohol dan sebagainya itu harus dihindari oleh ibu-ibu yang sedang mengalami kehamilan. Kemudian ada inventarisasi, intervensi dini. Ini dibutuhkan oleh para orang tua agar dapat membantu perkembangan anaknya secara dini. Kemudian pencegahan yang terakhir yaitu melalui diet sehat. Diet sehat itu harus sesuai dengan petunjuk dokter atau ahli kesehatan, sehingga kita bisa mengatur berat badan kita secara normal. Kemudian untuk slide selanjutnya, monggo teman-teman mau melanjutkan. Terima kasih untuk Pak Jainal yang udah menjelaskan KB pertama ya. Maaf Pak Jailani, tadi sudah menjelaskan tentang udah bikin tumpeng soalnya. Tentang definisi, klasifikasi, penyebab dan cara pencegahan tunagrahita. Selanjutnya untuk kegiatan belajar 2 tentang dampak ketunagrahitaan akan dibacakan oleh Ibu Triana. Mangga Ibu Triana. Iya, terima kasih Bu. Selanjutnya KB2 itu dampak ketunagritaan secara umum. Di sini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu dampak terhadap kemampuan akademik, yang kedua sosial emosional, yang ketiganya itu fisik kesehatan. Pada dampak terhadap kemampuan akademik sendiri, anak tunagrita itu memiliki kapasitas belajar yang terbatas, terutama itu mengenai hal-hal abstrak. Misalnya, mereka itu lebih banyak belajar dengan membeo. Jadi, sering melakukan kesalahan yang sama. Terus juga anak dengan kemampuan akademik ini cenderung menghindari perhatian, cepat lupa, dan sukar membuat kreasi baru. Contohnya, ada anak di kelas saya juga yang kebetulan nggak tahu itu masuknya ke tunagrita atau gimana ya. Jadi, sukar mengingat angka 1 sampai 10 aja anaknya itu tidak bisa menghafal. Jadi tidak bisa menulis. Kalau misalnya merekanya menulis nih, satu buku, misalnya saya balik bukunya coba tulis ulang 1 sampai 10. Tapi anak tersebut tidak bisa menulisnya. Salah satunya itu dari kemampuan akademik. Nah, selanjutnya sosial atau emosional. Pada anak tunagrita ini, dampak ini berasal dari ketidakmampuannya dalam menerima dan melaksanakan norma sosial, seperti halnya aturan keluarga, sekolah, serta masyarakat. Contohnya dari aturan keluarga sendiri ya, bisa kita ambil. Misalnya kita menyuruh anak tersebut untuk naruh barang sesuai tempatnya, taruh lagi sesuai tempatnya, tapi anak tunagrita itu tidak bisa memahami. Terus di lingkungan sekolah, jadi di lingkungan sekolah itu, anak tunagrita itu sulit beradaptasi terhadap temannya sendiri. Jadi pandangan masyarakat itu menganggap bahwa anak tunagrita itu tidak dapat berbuat sesuatu. Dalam pergaulannya kan anak tunagrita itu tidak dapat mengurus diri. Jadi memelihara dan membimbing dirinya sendiri aja cenderung susah. Mereka itu cenderung bergaul dengan anak-anak yang lebih muda darinya. Kayak misalnya, anak yang lebih muda darinya, misalnya umur anak tersebut 10 tahun, tapi lebih sukanya main dengan anak yang 5 tahun, dibandingkan dengan usianya.
Nah, mereka itu tidak mampu menyatakan rasa bangga dan kagum. Jadi kepribadiannya itu kurang dinamis, serta mudah goyah, dan tidak dapat berpandangan luas. Jadi kalau misalnya, tapi dalam hal ini anak tunagrita sendiri memahami kata-kata yang tidak anak normal tersebut tidak bisa memahaminya, tapi anak tunagrita tersebut bisa. Anehnya di situ mungkin ya. Terus di sini sebenarnya mereka itu menunjukkan ketekunan dan rasa empati yang baik. Asalkan mereka itu mendapatkan layanan atau perlakuan dengan kondusif. Jadi misalnya pada anak tunagrita di sini ya, kalau misalnya kita memperlakukan anak tersebut dengan baik, pasti timbulnya anak tersebut juga akan baik juga ke kita. Nah, di sini ada lagi yang ketiga itu fisik kesehatan. Fisik kesehatan ini kelainan terjadi pada pusat pengolahan di otak. Jadi, sehingga anak tunagrita ini melihat dan mendengar tetapi tidak memahaminya. Kayak seperti tadi saya katakan ya, jadi melihat, nulis angka 1-10 itu bisa. Tapi selanjutnya setelah saya bilang, coba ya di lembar berikutnya, kamu tulis lagi 1-10. Tapi dia tidak bisa mengingatnya. Pas saya bilang, coba lihatnya di angka, di jarum jam, kan di situ ada angka ya, 1-10. Coba ditulis, iya bisa. Tetapi kalau misalnya jamnya itu dipindahin sama saya, suruh tulis ulang, mereka itu tidak bisa mengingat. Terus, yang kedua, lanjut Mbak. Nah, di sini ada dampak ditinjau dari tingkat ketunagritaan. Nah, dampaknya itu di sini ada 1, tunagrita ringan, tunagrita sedang, dan tunagrita berat dan sangat berat. Nah, di sini yang pertama itu, tunagrita ringan itu dalam belajar mereka tidak mampu mempelajari hal-hal yang bersifat abstrak. Mereka dapat mengerjakan pekerjaan yang sifatnya semi-skill. Jadi, guru itu perlu memberikan perhatian tambahan. Misalnya ya, diberikan tambahan pelajaran, terus program pelajaran yang dimodifikasi sesuai kemampuannya. Kan biasanya anak tunagrita itu lebih suka yang gambarnya, intinya mah hitung-hitungan dengan gambar kayak gitu ya. Jadi kita bisa menambahkan media seperti itu, memodifikasi. Terus di sini ada lagi tunagrita sedang. Nah, tunagrita sedang di sini mereka dapat mengerjakan sesuatu yang sifatnya rutin dan membutuhkan pengawasan. Dalam akademik itu mereka hanya memerlukan dalam hal-hal yang sifatnya sosial, seperti misalnya menulis nama, alamat, nama orang tua. Pasti kalau misalnya kita sering ini memberikan contoh, coba kamu tulis nama kamu ya, namanya seperti ini. Pasti anak juga, ya usia 5 tahun aja yang anak normal kan bisa ya mengingatnya. Nah, anak tunagrita juga bisa kalau misalnya kita terus melatih untuk menulis nama, terus kemudian nama orang tuanya untuk pengingatnya, nulisnya juga pasti anak tersebut itu akan mampu. Nah, di sini ada juga tunagrita berat dan sangat berat. Nah, dalam poin ini, mereka itu membutuhkan bantuan secara terus-menerus. Namun, dapat dilatih untuk melakukan sesuatu yang sifatnya sederhana dan berulang dengan pengawasan. Seperti tadi, kita bisa mengawasinya dengan menulis angka atau menulis nama ya. Terus lanjut, Bu. Nah, di sini ada dampak dilihat dari waktu terjadinya ketunagritaan. Ada masa sekolah dan ada masa puber ya. Ya, puber. Nah, pada dampak tunagritaan pada masa sekolah itu banyak kaitannya dengan belajar.
mereka itu mengalami kesulitan pada hampir semua mata pelajaran, terutama itu mata pelajaran membaca dan berhitung. Dapat disimpulkan bahwa anak tunagrita itu mengalami kelainan dalam persepsi, asosiasi, dan mengingat kembali. Kemudian di sini ada dampak pubernya itu pada pertumbuhan fisik. Jadi perkembangan normal, tetapi perkembangan berpikir dan kepribadian mereka itu berada pada usianya. Jadi misalnya usianya 10 tahun, tapi masih kayak kanak-kanakan, pengennya dimanja terus, pengennya dibilangin halus terus. Soalnya nggak tahu ya Pak, di sekolah saya itu kemasuknya anak tunagrita atau tunarungu, soalnya ada anak yang seperti itu juga di kelas. Terus di sini sedangkan dia tidak mungkin untuk melanjutkan pendidikan, tetapi orang tuanya sangat ingin anaknya itu pintar ya Pak. Tetapi anak tersebut itu untuk menulis 1 sampai 10 aja benar-benar susah untuk mengingatnya. Lanjut Mbak. Nah, di sini ada kebutuhan khusus anak tunagrita. Nah, di sini dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan pendidikan, kebutuhan sosial, dan emosional. Dan yang ketiganya itu kebutuhan fisik dan kesehatan. Pada kebutuhan pendidikan itu harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki individu. Yang pertama itu bisa jenis mata pelajaran, waktu belajar, dan kemampuan bina diri. Nah, jenis mata pelajaran ini bisa penentuan mata pelajaran lebih banyak diarahkan pada pelajaran keterampilan. Yang kedua ini waktu belajar. Kebutuhan waktu belajar itu mengulang pelajaran dan mereka membutuhkan kebutuhan. Contoh yang konkretnya misalnya ada alat bantu pembelajaran. Terus yang ketiga ini ada kemampuan bina diri. Kemampuan bina diri di sini dibutuhkan agar anak tidak tergantung pada orang lain. Anak tunagrita itu harus diajarkan secara rutin dan terencana. Kemudian yang kedua itu ada kebutuhan sosial dan emosional. Nah, kebutuhan sosial dan emosional di sini mengalami kesulitan karena kelainannya dan responnya lingkungan yang kurang memahami keberadaannya. Mereka itu mengalami kesulitan dalam membersihkan diri, memasuki dunia remaja, terus mencari kerjaan, sementara kebutuhan seksualnya itu mereka berkembang secara normal. Masalah tersebut akan berkembang menjadi gangguan emosional. Kemudian itu kita itu perlu bantuan para ahli untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya ada kebutuhan fisik dan kesehatan. Dalam kebutuhan fisik ini bagi tunagrita sedang dan berat mengalami gangguan keseimbangan dan ketidakmampuan dalam memelihara diri, sehingga mereka itu cenderung mengalami sakit. Selanjutnya, kemudian di sini ada profil pendidikan anak tunagrita. Yang pertama ini ada tujuan pendidikan, ciri pelayanan, materi, strategi pembelajaran, media, sarana, fasilitas pendukung, dan evaluasi. Nah, tujuan pendidikan pada tunagrita ini
Jadi anak tunagrita itu perlu disesuaikan dengan tingkat kemampuan mereka dan dirumuskan lebih terinci. Menurut 1986, tujuan pendidikan anak tunagrita itu dapat mengembangkan potensi sebaik-baiknya, kemudian dapat menolong diri, berdiri sendiri, dan berguna bagi masyarakat. Terus memiliki kehidupan lahir batin yang layak. Sedangkan menurut Suheri itu menjelaskan lebih terperinci mengenai tujuan pendidikan anak tunagrita. Yang pertama itu, anak tunagrita ringan dapat mengurus dan membina diri. Kemudian dapat bergaul di masyarakat dan dapat mengerjakan sesuatu untuk bekal kehidupannya. Kemudian ada anak tunagrita sedang. Yang pertama itu dapat mengurus diri sendiri, seperti makan, minum, berpakaian, dan membersihkan badan. Yang kedua itu ada dapat bergaul dengan anggota keluarga dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, dapat mengerjakan sesuatu secara rutin dan sederhana. Kemudian ada anak tunagrita berat itu yang pertama, dapat mengurus diri secara sederhana, seperti memberi tanda atau bilang kata ingin sesuatu. Terus, dapat melakukan kesibukan yang bermanfaat. Juga dapat bergembira. Misalnya, berlatih, mendengarkan nyanyian, menonton TV, menatap mata orang yang berbicara dengannya. Kan biasanya kalau anak seperti itu sukar ya diajak untuk berbicara. Kadang kitanya bicara, merekanya menghadapnya kemana, tidak menatap orang yang sedang berbicara dengannya. Nah, di sini ada ciri pelayanan. Jadi, ciri pelayanan itu ada, yang pertama itu ada ciri-ciri khusus. Ciri-ciri khusus itu dibagi menjadi 3, yaitu ada bahasa yang digunakan sederhana, jelas, dan menggunakan kata yang sering didengar. Terus, yang kedua itu penempatan anak tunagrita di depan kelas dan berdekatan dengan anak yang mempunyai sikap keakraban yang tinggi. Jadi mungkin di sini anak tunagrita itu harus ditempatkan di depan. Terus dekat dengan anak yang jiwa sosialnya tinggi. Jadi mungkin sering diajak ngobrol. Kalau anak tunagrita, kan kalau misalnya menyendiri, jadinya kan gimana ya? Jadi mungkin anak tunagrita di sini harus sering diajak berbicara. Terus ada yang ketiga itu ketersediaan program khusus bagi tunagrita yang mengalami kesulitan. Kemudian pada ciri-ciri pelayanan itu ada prinsip khusus. Nah, prinsip khusus di sini itu yang pertama, prinsip skala perkembangan mental. Pemahaman guru mengenai usia kecerdasan tunagrita. Kemudian yang kedua itu ada prinsip kecepatan motorik. Motorik di sini mungkin mempelajari sesuatu dengan melakukannya. Kemudian ada yang ketiga itu prinsip keperagaan. Misalnya alat peraga yang digunakan itu tidak abstrak dan menonjolkan pokok materi yang diajarkan. Contohnya, tulisan bebek harus tebal. Sementara gambar bebek tipis karena gambarnya hanya membantu pengertian anak. Selanjutnya yang keempat itu prinsip pergaulan. Prinsip pergaulan di sini, anak tunagrita itu cepat lupa. Untuk itu dibutuhkan pergaulan materi disertai contoh yang bervariasi. Kemudian yang kelima, prinsip individualis.
Nah, di sini dalam prinsip ini itu menekankan pada perhatian individu dengan kedalaman materi yang berbeda dengan anak normal. Kemudian materi. Nah, materi di sini lebih mengutamakan materi yang mengandung kecepatan motorik. Jadi, lebih fokuskan untuk unsur praktiknya daripada teorinya ya. Nah, kemudian di sini ada strategi pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran di sini, kita dapat menentukan strategi pembelajaran yang harus memperhatikan tujuan pembelajarannya, karakteristik murid, dan ketersediaan sumber. Nah, sumber di sini mungkin bisa juga dengan fasilitas. Nah, di sini ada beberapa strategi yang cocok untuk anak tunagrita. Di antaranya yang pertama itu strategi pengajaran yang diindividualisasikan. Nah, materi itu disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Dalam pelaksanaannya, guru perlu melakukan hal-hal yang pertama mungkin pengelompokan murid itu disesuaikan dengan minat dan kemampuan belajar yang memungkinkan dapat berinteraksi dan bekerja sama. Kemudian yang kedua itu pengaturan lingkungan belajar yang memungkinkan murid melakukan kegiatan yang beraneka ragam. Kemudian yang ketiga itu mengadakan pusat belajar. Nah, pusat belajar ini bisa dilakukan di sudut-sudut ruangan kelas dengan pelajaran yang berbeda dan disediakan bahan yang dapat dipilih dan bernuansa aplikasi. Selanjutnya, strategi komparatif. Nah, di sini dalam strategi komparatif ini dapat diterapkan karena efektif pada kelompok murid yang heterogen. Karena semangat kerjanya adalah yang lebih pandai membantu yang lemah. Dan suasana keakraban. Menurut John, pada 1984 menyatakan bahwa guru itu harus mampu merancang bahan pelajaran dan peran tiap anak yang ada. Jadi menunjang terjadinya ketergantungan positif antara anak tunagrita ringan dengan anak normal. Kemudian di sini ada strategi modifikasi tingkah laku. Nah, pada strategi ini bertujuan itu mengubah, menghilangkan, dan mengurangi tingkah laku yang tidak baik. Jadi, guru itu harus terampil memilih tingkah laku yang harus dihilangkan dan ditambahkan. Kayak misalnya hadiah yang bisa ini, ibu kasih hadiah ya. Mungkin modifikasinya seperti itu. Nah, terus yang kelima itu ada media. Media di sini itu diperlukan media khusus seperti media untuk latihan motorik. Terus media keseimbangan dan latihan konsentrasi dengan ketentuan. Terus medianya itu tidak berbahaya dan warnanya itu tidak mencolok. Ukurannya juga harus sesuai. Kemudian yang keenam itu ada sarana. Sarana di sini sama dengan anak normal. Hanya ukurannya itu berbentuk dan warna itu perlu dimodifikasi sesuai keadaan anak tunagrita. Kemudian yang ketujuh itu ada fasilitas pendukung. Mungkin fasilitas pendukung di sini seperti alat terapi wicara, alat permainan, kemudian miniatur yang berkaitan dengan pelajaran. Yang kedelapan itu evaluasi. Evaluasi di sini sama dengan anak biasa, dengan ketentuan khusus. Di antaranya, yang pertama itu kita bisa mengadakan waktu evaluasi dilakukan selama proses belajar.
dilihat juga bagaimana reaksi anak, kemudian sikap anak, kecepatan atau kelambatan setiap anak. Dan yang selanjutnya ada evaluasi. Nah, evaluasi di sini alat yang digunakan untuk menilai hasil belajar anak tunagrita itu sama dengan anak normal. Hanya itu bedanya pada urutan dan penggunaannya. Kemudian kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan di sini bisa keberhasilan belajar itu dibandingkan dengan kemajuan anak itu sendiri dari tepat waktu ke waktu. Selanjutnya, Mbak. Oke, materi selanjutnya KB3 akan disampaikan oleh Ibu Wakiah. Terima kasih buat Mbak Triana yang sudah menjelaskan tentang KB kedua dan ketiga ya Bu, tadi sekaligus ya Bu. Soalnya ini Ibu tadi menjelaskan KB kedua dan ketiga sampai selesai. Jadi Mbak Wakia nggak kebagian ya Bu, mohon maaf. Langsung aja ya. Demikian presentasi Mungkin kelompok begini Bu, kami. mungkin halo Bu, mungkin Ini baru mau Bu yang KB3. tidak kebagian tadi bisa menambahkan Oh. apa yang akan Oh, dijelaskan oleh gitu Mbak ya, Wakia. supaya kebagian Pak, semuanya nggih. bisa menambahkan. Nggih. Oke. Nggih. Terima kasih Pak. Masih Selanjutnya untuk 2 slide lagi, Bu Wiwin. Oh, nggih, Bu. Nggih. Selanjutnya mohon Masih 2 maaf ya. slide lagi belum jelaskan sama Mbak Wakia. Iya. Oke. Selanjutnya untuk KB ketiga tentang kebutuhan khusus dan profil pendidikan bagi anak tunagrahita akan dijelaskan oleh Mbak Wakiah. Monggo, Mbak Wakiah. Mbak Wakiah. Wakiah kemana ini? Ayo. Mohon maaf Pak, tadi kata Mbak Wakiah, di situ kebetulan hujan deras sama petir, jadi izin keluar. Soalnya nggak ada sinyal katanya Pak. Oke. Mungkin kelompok lain, bukan kelompok lain, mungkin anggota kelompok lain bisa menambahkan tadi ya. Monggo. Halo, kelompok. Nggih, Pak. Sama saya aja ya, Pak. Oke. Ya. Nah, saya lanjutkan nih. Untuk kegiatan belajar ketiga ya tentang kebutuhan khusus dan profil tunagrahita. Jadi untuk kebutuhan khusus anak tunagrahita itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan pendidikan. Yang kedua, kebutuhan sosial dan emosional. Dan yang ketiga, kebutuhan fisik dan kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan pendidikan ya. Biasanya anak tunagrahita itu membutuhkan pendidikan yang dapat membantu perkembangannya sesuai dengan potensi yang dimiliki.
oleh anak tersebut. Jadi secara khusus dalam pendidikan anak tunagrahita itu membutuhkan ada 3 hal ya. Yang pertama itu dari jenis mata pelajarannya. Jadi anak tunagrahita ini biasanya mengalami kesulitan dalam mempelajari hal-hal akademik berdasarkan berat dan ringannya ketunagrahitaan. Oleh sebab itu, dalam penentuan materi pembelajarannya lebih banyak diarahkan pelajaran. Selanjutnya yang kedua, waktu belajar. Jadi anak tunagrahita ini membutuhkan pengulangan atau mempelajari sesuatu. Contohnya konkret serta agar mereka itu memperoleh tanggapan dari bahan yang akan dipelajarinya. Yang ketiga, kemampuan bina diri. Jadi anak tunagrahita ini dibutuhkan ya agar dapat mengantarkan anak untuk tidak bergantung pada orang lain. Selanjutnya, yang kedua itu tentang kebutuhan sosial dan emosional. Pada dasarnya dari kebutuhan emosi itu membutuhkan sosialisasi untuk mewujudkan kebutuhan itu. Mereka mengalami kesulitan. Mereka itu mengalami kesulitan dalam membersihkan diri sendiri, memasuki dunia remaja, mencari kerja, tidak memahami remaja, sementara kebutuhan seksual mereka berkembang secara normal. Selanjutnya yang ketiga, kebutuhan fisik dan kesehatan. Bagi tunagrahita sedang dan berat, kemungkinan mereka mengalami gangguan fisik atau keseimbangan dan ketidakmampuan dalam memelihara hingga mereka cenderung mengalami sakit. Selanjutnya, slide-nya Mbak. Maaf. Profil pendidikan anak tunagrahita ada 8. Yang pertama tentang tujuan pendidikan, kedua ciri khas pelayanan, ketiga materi, 4 strategi pembelajaran, 5 media, 6 sarana, 7 fasilitas pendukung, dan yang terakhir evaluasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan anak tunagrahita. Pada dasarnya, pendidikan yang hendak dicapai oleh tunagrahita tidak berbeda dengan tujuan pendidikan pada umumnya. Karena anak tunagrahita itu sendiri lahir di tengah-tengah masyarakat. Jadi sebaliknya ya, jika tujuan yang bagi anak normal merupakan hal yang biasa dan tidak perlu perhatian khusus, dalam pendidikan anak tunagrahita mungkin perlu mendapatkan penekanan khusus. Misalnya dirumuskan lebih rinci atau lebih jelas. Adapun tujuan pendidikan anak tunagrahita yang dikemukakan oleh Suhairi 1980. Ada 3 diantaranya, tujuan pendidikan anak tunagrahita ringan, tujuan pendidikan anak tunagrahita sedang, dan yang terakhir tujuan pendidikan anak tunagrahita berat dan sangat berat. Yang pertama, tujuan pendidikan anak tunagrahita ringan. Jadi biasanya itu agar dapat menguras dan membina diri
terus dapat bergaul di masyarakat, dan yang terakhir dapat mengerjakan sesuatu untuk bekal hidupnya. Yang kedua, tujuan pendidikan anak sedang, yaitu untuk mengurus diri seperti makan, minum, berpakaian, dan kebersihan badan. Dapat bergaul dengan anggota keluarga atau tetangga di sekitarnya. Dan yang terakhir itu dapat mengerjakan sesuatu secara rutin dan sederhana. Dan yang terakhir, tujuan pendidikan anak tunagrahita yang syarat, yaitu agar dapat urus diri secara sederhana, terus selanjutnya agar dapat melakukan bukan yang bermanfaat, misalnya kotak-kotak dengan paku. Dan yang terakhir dapat bergembira seperti berlatih mendengarkan nyanyian, menonton TV, menutup mata orang yang berbicara dengannya. Selanjutnya, tempat pendidikan. Anak tunagrahita ini ditempatkan pada tempat pendidikan yang pada umumnya itu mereka itu dapat belajar di sekolah khusus atau SLB. Di sekolah biasa berupa kelas khusus bagi anak tunagrahita yang berada di lingkungan biasa. Jadi anak tunagrahita itu biasanya belajar bersama-sama dengan anak biasa di kelasnya yang sama. Yang pertama itu sekolah khusus. Yang kedua kelas jauh. Yang ketiga guru kunjung. Yang keempat lembaga perawatan. Selanjutnya di sekolah umum dengan sistem integrasi terpadu. Dalam sistem integrasi memberikan kesempatan kepada anak-anak kita belajar, bermain, dan bekerja bersama dengan anak lainnya. Biasanya bervariasi ya, sesuai dengan tunagrahitaan. Adapun beberapa tempat pendidikan yang termasuk sistem integrasi, di antaranya di kelas biasa tanpa kekhususan, baik bahan pelajaran maupun guru anak tunagrahita. Hanya memerlukan waktu belajar untuk bahan tertentu lebih lama dari rekan-rekan yang normal. Jadi dalam pembelajaran itu, misalkan di kelas biasa itu, kalau anak tunagrahita lebih memerlukan waktu yang lama dibandingkan anak biasa. Selanjutnya di kelas biasa dengan guru konsultan. Jadi anak tunagrahita ini belajar bersama dengan anak normal di bawah pimpinan guru di kelas tuh. Jadi sekali-kali guru konsultasi untuk membantu guru kelas tentang cara menangani anak tunagrahita, perancang bahan ajaran, dan metode yang sesuai dengan kebutuhan anak kita. Selanjutnya yang ketiga, di kelas biasa dengan guru kunjung. Anak tunagrahita belajar bersama dengan anak normal di kelas biasa dan diajar oleh guru kelasnya. Jadi guru itu mengajar anak tunagrahita apabila guru kelas mengalami kesulitan dan juga memberi petunjuk atau saran kepada guru kelas. Yang keempat, di kelas biasa dengan guru sumber. Ruang sumber itu merupakan ruangan khusus yang menyediakan berbagai fasilitas untuk mengatasi kesulitan belajar anak tunagrahita. Yang kelima, di kelas khusus sebagai waktu. Kelas ini biasanya berada atau menumpang anak tunagrahita tingkat bawah atau tunagrahita sedang di tingkat atas.
Jadi apabila menyulitkan atau mereka belajar di kelas khusus dengan bimbingan guru pendidikan luar biasa. Dan terakhir, kelas khusus. Kelas ini berada di sekolah biasa yang berupa ruangan khusus untuk anak tunagrahita. Selanjutnya, anak tunagrahita sedang lebih efektif ditempatkan di kelas ini. Jadi mereka itu bisa berintegrasi dengan anak yang lainnya atau anak yang normal pada waktu upacara atau mengikuti pelajaran olahraga, perayaan, dan penggunaan kantin. Terus selanjutnya di sekolah biasa dengan sistem inklusif atau di sekolah inklusif. Di tempat ini biasanya anak tunagrahita itu belajar bersama, bermain bersama dengan anak biasa, dan penyelenggaraan program dan model layanan secara khusus. Berbeda dengan integrasi pada sistem inklusif, anak tunagrahita berada di sekolah itu bersama dengan anak biasa selama mengikuti pembelajaran ya. Selanjutnya, ciri khas pelayanan. Pada anak tunagrahita ini memunculkan harga diri sehingga mereka tidak menarik diri dan masyarakat tidak mengisolasi anak tunagrahita karena mereka terbukti mampu melakukan sesuatu. Adapun ciri-cirinya ya, ciri-ciri khususnya ada 3. Yang pertama, bahasa yang digunakan. Jadi dalam interaksi anak tunagrahita itu bahasanya sederhana, tidak berbelit-belit, jelas, dan menggunakan kata-kata yang sering didengar oleh anak atau kata-kata yang familiar. Yang kedua, penempatan anak tunagrahita di kelas. Biasanya anak tunagrahita ditempatkan di bagian depan kelas yang berdekatan dengan anak yang kira-kira hampir sama kemampuan. Apabila anak normal, maka ia ditempatkan dekat anak yang dapat menimbulkan sikap keakrabannya. Dan yang terakhir, ketersediaan program khusus. Program umum yang diperkirakan semua anak kelas itu dapat mempelajari, jadi perlu disediakannya program khusus untuk anak tunagrahita yang kemungkinan mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Selanjutnya ada prinsip khususnya itu ada 5 poin. Yang pertama, prinsip skala perkembangan mental. Jadi prinsip ini menekankan pada pemahaman guru mengenai kecerdasan anak tunagrahita. Terus yang kedua, prinsip kecepatan motorik. Prinsip ini dapat mempelajari sesuatu dengan melakukannya. Di samping itu dapat melatih motorik anak, terutama untuk gerakan yang kurang dikuasai. Yang ketiga, prinsip keperagaan. Biasanya prinsip ini digunakan dalam mengajar anak tunagrahita, mengingat keterbatasan anak tunagrahita dalam berpikir abstrak. Contohnya, anak belajar membaca kata bebek. Alat peraganya adalah tulisan kata bebek harus tebal. Sementara gambar bebek harus tipis. Maksudnya gambar bebek hanyalah untuk membantu pengertian anak. Yang keempat, prinsip pengulangan. Berhubung anak tunagrahita itu cepat lupa mengenai apa yang dipelajarinya, maka dalam memberi pelajaran atau memberi materi, mereka itu membutuhkan pengulang-ulangan atau diulang-ulang lagi ya dalam pembelajaran materinya. Disertai dengan contoh yang bervariasi. Jadi dalam mengajar anak tunagrahita itu jangan terlalu cepat, maju atau pindah ke bahan berikutnya.
sebelum guru tersebut yakin betul bahwa anak tersebut sudah memahami pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Dan yang terakhir, yang kelima, prinsip individualisasi. Jadi prinsip ini menekankan perhatian pada perbedaan individual anak tunagrahita. Jadi anak tunagrahita ini belajar sesuai dengan iramanya sendiri. Ia tetap belajar bersama dalam satu ruangan dengan kedalaman dan keluasaan materi yang berbeda. Selanjutnya materi. Materi pelajaran untuk anak tunagrahita ini harus lebih mengutamakan materi pelajaran yang mempunyai ciri kecepatan motorik atau yang mengandung unsur praktek. Nah, selanjutnya tentang strategi pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran, pendidikan anak tunagrahita ini pada prinsipnya tidak berbeda dengan pendidikan pada umumnya. Akan tetapi dalam menentukan strategi pembelajaran harus memperhatikan tujuan pelajaran, karakteristik murid, dan ketersediaan sumber atau fasilitas. Adapun beberapa strategi yang dapat digunakan dalam mengajar anak tunagrahita. Di antaranya, yang pertama itu strategi pengajaran yang diindividualisasikan. Maksudnya itu, jadi dalam strategi ini berbeda maknanya dengan pengajaran individual. Pengajaran individual itu merupakan pengajaran yang diberikan kepada seorang dalam waktu. Oh, nggih Pak ya. Nggih siap. Selanjutnya tentang strategi kooperatif. Kalau strategi kooperatif itu yang paling efektif ya diterapkan pada kelompok murid yang memiliki kemampuan heterogen. Misalnya dalam pendidikan yang mengintegrasikan anak tunagrahita belajar bersama dengan anak normal. Terus yang ketiga itu strategi modifikasi tingkah laku. Biasanya digunakan apabila menghadapi anak tunagrahita sedang, ke bawah, atau anak tunagrahita dengan gangguan lainnya. Jadi tujuannya strategi ini tuh untuk mengubah atau menghilangkan atau mengurangi tingkah laku yang tidak baik ke tingkah laku yang lebih baik. Selanjutnya yang kelima tentang media ya. Media pembelajaran yang digunakan pada pendidikan anak tunagrahita ini berbeda dengan media yang digunakan pada pendidikan anak biasa. Jadi kalau anak tunagrahita itu harus memiliki alat-alat khusus yang berada di antaranya alat latihan kematangan motorik berupa POM, BERT, puzzle, latihan kematangan indera seperti latihan perabaan, penciuman, dan lain-lain. Selanjutnya tentang sarana ya. Sarana belajar pendidikan tunagrahita itu adalah sama dengan sarana yang digunakan pada pendidikan umumnya. Hanya saja ukuran, warna, dan bentuk perlu dimodifikasi sesuai dengan keadaan anak tunagrahita. Selanjutnya yang ketujuh, fasilitas pendukung. Untuk fasilitas pendukung pada pendidikan anak tunagrahita perlunya alat terapi bicara, alat permainan, miniatur yang berkaitan dengan pelajaran tersebut. Yang kedelapan, tentang evaluasi. Jadi evaluasi belajar pada anak tunagrahita membutuhkan rumusan ketentuan-ketentuan mengingat berat dan ringannya ketunagrahitaan. Adapun ketentuan-ketentuan khusus dalam melaksanakan evaluasi belajar tunagrahita yang pertama, waktu mengadakan evaluasi, biasanya anak itu belajar dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berakhir atau pada waktu yang telah diterapkan. Yang kedua, alat evaluasi. Alat evaluasi digunakan pada pendidikan anak normal, maka alat evaluasi yang digunakan untuk menilai hasil belajar anak tunagrahita tidak berbeda ya, kecuali dengan urutan penggunaannya. Yang ketiga, kriteria keberhasilan. Jadi keberhasilan anak tunagrahita ini agar tidak dibandingkan dengan teman sekelasnya, tetapi dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh anak itu sendiri. Dan yang terakhir, pencatatan hasil evaluasi.
pencatatan hasil evaluasi yang kita kenal berbentuk kuantitatif. Artinya itu kemampuan anak dinyatakan dengan angka. Oke. Terima kasih, Pak. Sudah selesai. Oke. Demikian presentasi. Oke. Demikian presentasi dari kelompok 4. Saya sebagai moderator meminta maaf atas kekurangannya. Selanjutnya ada sesi pertanyaan ya. Barangkali ada yang mau bertanya, tinggal sebutkan namanya ya. Nanti saya tulis pertanyaannya apa. Monggo, silahkan mau bertanya. Izin bertanya, Mbak. Oke, mangga Mbak. Namanya siapa? Ahayu Puji Astuti. Kamu Khalidane durung ke mana? Pertanyaannya gimana, Mbak? Oke. Pertanyaan dari saya, bimbingan dan motivasi apa yang diberikan kepada anak penyandang tunagrahita taraf sedang, Mbak? Terima kasih. Bu Ribhanatun bisa untuk ya. Terima kasih. Oke, monggo mungkin boleh untuk on cam. Beranak yang sedang. Selanjutnya. Izin bertanya Mbak Khalida. Oke, Elta Bu mau tanya. Satu-satu ya. Sabar. Ini Bu, berkaitan dengan tunagrahita, itu kan ada istilah disleksia. Nah, untuk disleksia sendiri itu termasuk tunagrahita atau slow learner atau apa ya? Dan untuk peserta didik yang mengalami disleksia itu solusinya bagaimana? Terima kasih. Izin bertanya Bu Wiwin. Oke, monggo. Iya, saya Vivi Nurul, mau tanya Bu Wiwin. Anak tunagrahita kan mengalami kelainan fungsi mental ya, seperti itu. Apakah kecacatan mental itu bersifat permanen, Bu? Seumur hidup begitu, Bu. Terus bagaimana anak tunagrahita itu dalam lingkungan pertemanannya, interaksi dengan teman-temannya itu seperti apa? Terima kasih, Bu. Oke. Bentar ya, saya tampung dulu ya. Maksudnya kita tampung dulu. Monggo barangkali Pak Jain, Bapak Kia mau menjawab pertanyaan dari Mbak Puji Astuti, Mbak Khalida dan Mbak Vivi Nurul. Yes. Mbak Wiwin, coba tadi pertanyaan dari Mbak Khalida. Mbak coba bacakan, itu Mbak. Berkaitan dengan anak tunagrahita untuk diseleksial ya, seleksinya itu bagaimana Pak? Ya, untuk pertanyaan dari Mbak Khalida, tadi masalah diseleksia ya. Kalau saya baca itu antara tunagrahita sama
disleksia itu, kalau disleksia itu gangguan seseorang anak itu biasanya yang saya kenal itu dalam membaca itu kesulitan, kemudian menulisnya atau mengejanya. Tapi kalau yang namanya tadi tunagrahita itu biasanya itu EQ-nya itu tadi yang saya paparkan itu rata-rata di bawah 70 itu mengenai tunagrahita. Kemudian cara mengatasi disleksia itu biasanya kita yang pertama itu konsultasi sejak dini. Konsultasi sejak dini pada dokter ketika kita mengalami kehamilan atau ketika ibu itu mengalami kehamilan. Kemudian memberi semangat ketika anak itu sedang belajar membaca. Artinya kita harus memotivasi meskipun anak tersebut itu belum atau mengalami disleksia. Itu jangan memberi pelemahan kepada anak kita. Misalkan anak kita tidak bisa membaca, ternyata dikasih penjelas atau omongan yang tidak baik. Seharusnya kita memberi motivasi kepada anak yang sedang belajar membaca atau mengalami disleksia. Kemudian biasanya di sekolah itu seorang wali murid itu biasanya misalkan ada anak kelas 1 atau kelas 2 masih belum bisa membaca, belum lancar ya. Itu biasanya kita harus konsultasi terlebih dahulu sama gurunya. Ini kenapa anak ini tidak bisa membaca? Apa yang menyebabkan anak itu tidak bisa membaca? Itu caranya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu membatasi anak. Dalam arti membatasi menonton TV. Jadi anak yang disleksia itu kita batasi untuk kegiatan yang tidak berguna. Kita harus belajar, kita harus telaten dalam mempelajari anak yang mengalami disleksia tersebut. Seperti itu, barangkali ada tambahan teman-teman. Ingin menambahkan sedikit Pak Zailani. Monggo Mbak, barangkali ada yang mau ditambahkan, dipersilahkan. Disleksia kan kayak ini ya, gangguan atau hambatan dalam proses belajar anak. Biasanya anak itu kan kesulitan membaca, menulis, dan mengeja. Kadang juga anak itu susah untuk menemukan kata-kata yang ingin diucapkan gitu. Misalnya dia itu dalam pikirannya sudah menemukan sesuatu tapi dia sulit untuk mengucapkan gitu. Dalam pikirannya itu berbeda dengan yang akan diucapkan karena dia itu tadi kesulitan dalam mengeja juga bisa. Ada anak-anak kadang juga ketika dia menulis terbalik. Misalnya yang sepele yang sederhana aja menulis huruf B itu tertukar dengan huruf D atau huruf P dengan Q dan lain sebagainya seperti itu. Itu salah satu contoh disleksia pada anak kan kesulitan dalam menulis tadi. Itu setahu saya karena ada kerusakan pada saraf otaknya. Jadi ada faktor genetik juga yang mempengaruhi kinerja pada otaknya sehingga tadi akibatnya dia itu kesulitan dalam belajar yang berupa membaca, menulis, dan mengeja seperti itu. Untuk penanganannya kalau yang masih ringan, kalau yang anak-anak tadi menulisnya terbalik itu
mungkin bisa diteladani sama orang tua atau gurunya itu agar nulisnya tidak terbalik, secara perlahan, secara bertahap seperti itu. Kemudian kalau untuk mengeja itu dia diarahkan, dikenalkan dengan bunyi-bunyi yang mungkin hampir sama, kata-kata yang hampir sama, tapi beda makna. Contohnya misalnya kata pasar sama pagar gitu kan, itu berbeda makna tapi pengucapannya hampir sama atau mengejanya juga hampir sama gitu. Terus untuk yang tadi tingkat berat mungkin bisa dengan terapi gitu, dengan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Untuk yang masih ringan-ringan, anak juga bisa diajak membaca buku, kemudian mengajak bernyanyi dan lain sebagainya agar kemampuan dia dalam mengeja, kemampuan dia dalam membaca lebih meningkat lagi. Tambahannya cuma segitu Pak, sedikit. Monggo yang lain. Terima kasih Mbak Vivi sudah menambahkan. Barangkali yang lain mau menambahkan, silakan. Izin menambahkan sedikit boleh? Monggo Mbak. Ya. Tadi pertanyaannya Mbak Halida, apakah tunagrahita termasuk apakah disleksia termasuk tunagrahita begitu ya Mbak Halida? Halo? Diulangin lagi tadi Mbak Wiwin pertanyaannya Mbak Wiwin. Iya, pertanyaan Mbak Halida berkaitan dengan anak tunagrahita itu. Iya, halo. Bagaimana? Pak, nggih. Dengar nggak, Mbak? Iya, kedengeran. Ini lo ada mau keluar lo. Berkaitan dengan diseleksialnya itu solusinya bagaimana? Iya, kalau menurut saya disleksia itu nggak termasuk tunagrahita karena kalau tunagrahita kan biasanya nggak bisa disembuhkan ya. Kalau disleksia kan masih bisa disembuhkan dengan terapi seperti itu. Jadi kalau penyembuhannya ya pakai terapi Mbak, gitu Mbak. Ditelateni membaca. Karena kalau disleksia itu kan gangguan saraf ya. Tapi nggak mempengaruhi kecerdasannya. Jadi seperti yang tadi Pak Selena jelaskan, memang kalau bedanya dengan tunagrahita itu kan IQ-nya masih di bawah yang normal, rata-rata seperti itu. Tapi kalau disleksia itu ya IQ-nya tetap normal, hanya memang ada gangguan saraf yang menyebabkan mereka itu kesulitan dalam ya, terima kasih. Lanjut ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vivi Nurul. Pertanyaannya, apakah kecacatan pada anak tunagrahita mental itu bersifat permanen? Dan bagaimana dalam berteman ya, dalam pergaulannya kan Mbak? Pertanyaannya seperti itu bukan, Mbak Vivi? Nggih Mbak, seumur hidup atau tidak ya? Nggih. Saya akan menjawab ya. Jadi salah satunya itu ya bahwa anak tunagrahita itu memiliki keterbatasan intelektual seumur hidup. Kenyataannya yang ada yaitu fungsi intelektualnya itu tidak statis, khususnya bagi anak
dengan perkembangan kemampuan yang ringan dan sedang. Perintah atau tugas yang terus-menerus dapat membuat perubahan yang besar untuk di kemudian hari. Ya. Terus selanjutnya, untuk anak tunagrahita itu mentalnya itu biasanya berdasarkan suatu kondisi yang tidak bisa disembuhkan dengan obat apapun. Jadi biasanya kalau anak tunagrahita itu bersifat permanen ya, seumur hidup. Barangkali ada yang mau menambahkan? Terus untuk berteman ya, bagaimana cara berteman anak tunagrahita itu? Jadi kalau untuk anak tunagrahita itu cenderung lebih senang bergaul dengan anak yang lebih muda dibandingkan dengan anak yang seusianya. Ketergantungan terhadap orang tua itu sangat besar, tidak mampu memikul tanggung jawab sosial dengan bijaksana, sehingga mereka harus selalu dibimbing atau diawasi oleh orang tua atau orang di sekitarnya supaya tidak cepat terpengaruh oleh temannya. Seperti itu. Barangkali ada yang mau menambahkan, monggo dipersilahkan. Gimana Mbak Pipi dengan jawabannya? Apakah udah puas atau belum? Mbak, matur nuwun, nunggu literasi yang lain ya. Nggih, matur suwun nggih, Mbak. Barangkali teman-teman ada yang mau menambahkan? Monggo dipersilakan. Maaf Mbak, mau bertanya Mbak. Monggo Mbak, siapa yang mau bertanya? Maaf Mbak, mau bertanya boleh Mbak Wiwin? Halo? Halo? Bu. Ya, halo. Iya, saya mau bertanya Mbak. Ini kan di sekolah saya ada satu anak ya Mbak. Dia itu nggak tahu ya, ini keterbelakang atau gimana ya Mbak, itu kelas 5. Tapi dia itu belum bisa membaca, juga nggak bisa menghitung. Ternyata setelah saya telusuri, ternyata saudaranya juga seperti itu. Apa itu termasuk juga tunagrita? Terus bagaimana cara penanganannya? Halo. Assalamualaikum.
Ya, Bu, Mbak. Ana. Halo, Mbak. Barangkali. Ya, izin. Monggo. Izin bertanya juga, Bu. Gimana? Sudah berapa pertanyaan, Bu? Assalamualaikum Dari Oh, udah 2 Sebentar, Bu. Sudah berapa pertanyaan? 4 sih, baru 4 sih pertanyaannya. Oh, sudah. Apa mau Sudah menjawab? dulu di termin ini. Dijawab dulu saja. Oh, nggak dijawab dulu ya. Mohon maaf ya, Mbak. Iya. Sudah 4 soalnya. Iya, saya. Ya. Oke. Sudah Monggo, dijawab berapa, Putri, Bu? ya. Izin, iya izin Jawab itu dua. ya. Jawab pertanyaannya Bu Puji. Izin menjawab Sudah pertanyaannya Bu dijawab Puji, Pak. berapa, Bu? Mohon maaf, sebentar, Bu Triana. Sudah dijawab Sudah, berapa, Bu? Sudah 2, Pak. Tadi yang dari pertanyaan Mbak Khalidah dijawab oleh Pak Jainat, terus Mbak Pipi tadi barusan saya jawab. Yang nomor 3. Oke, ini satu jawaban lagi. Monggo, Bu Triana. Setelah itu kita bahas bersama-sama. Nanti pertanyaan keempatnya kita bahas bersama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Bu Puji ya. Bimbingan dan modifikasi apa untuk anak tunagrita sedang? Mungkin ini bisa kita bimbingannya secara individual ya, Mbak. Jadi pada anak tunagrita ini bisa kita bimbing dalam mata pelajaran yang lebih rendah dari anak yang normal. Bisa. Terus materinya itu agak lebih mudah dulu dibandingkan anak yang normal. Jadi harus ada pertimbangannya tuh. Untuk ininya juga, kalau untuk anak tunagrita harus ada model pembelajaran. Seperti model pembelajarannya itu seperti gambaran. Kan kalau anak tunagrita itu lebih memahami gambar atau permainan sejenis itu ya, dibandingkan dengan pemateri yang abstrak. Barangkali Bapak Jati mau menambahkan literasinya Pak mengenai pertanyaan dari Bu Puji. Oke, kita bahas bersama-sama, nggih. Oke, pertanyaan pertama tadi tentang apa, Bu? Yang dijawab oleh Pak siapa tadi? Pak Zainal ya? Yang pertama dijawab sama Bu Tri ya, baru Pak. Oh ya. Yang tentang Oke, pertanyaannya apa? Bimbingan dan motivasi apa yang diberikan kepada anak tunagrahita yang tingkatan sedang tuh, Pak? Oke. Pada anak-anak tunagrahita ya, yang dikatakan sedang itu terutama pendidikan yang perlu sekali atau motivasi yang penting sekali untuk anak adalah bagaimana anak-anak tersebut mampu untuk mengenal dirinya terlebih dahulu atas dasar kekurangan maupun kelebihan yang dimiliki. Lalu bagaimana cara memotivasinya? Setelah anak tersebut mengenal kekurangan serta kelebihan, kita perlu memberikan namanya konseling atau bisa juga dikatakan bimbingan terkait tentang kesadaran diri. Lalu juga tentang tujuan hidup. Dan juga kita perlu untuk membimbing anak-anak tersebut untuk memahami betul tentang kesehariannya. Misalkan hari ini mandi seperti apa, mandi itu bagaimana, sehingga anak tersebut memiliki kebiasaan-kebiasaan. Sehingga kebiasaan tersebut mampu untuk membimbing dirinya menjadi salah satu orang yang sanggup untuk berdiri dengan kakinya sendiri. Mengapa demikian? Karena anak-anak tunagrahita itu sejujurnya tidak bisa untuk tidak bergantung kepada orang lain. Tetapi hal itu bisa saja dilakukan ketika memotivasinya dengan bagaimana anak tersebut mampu mengenali dirinya terlebih dahulu. Dari kelebihan serta kekurangan, setelah itu juga anak-anak tersebut mampu berkembang atas apa yang dimilikinya. Misalkan kelebihannya tadi dari musik, maka kita motivasi dengan musik tersebut. Ada motivasi dari dalam dirinya dan juga ada motivasi dari luar dirinya. Sehingga anak tersebut memiliki landasan mental yang kuat atau kokoh dalam keseharian anak tersebut. Misalkan dari bangun tidur dia harus ngapain, terus juga mandi, misalkan sarapan dan lain sebagainya. Bahkan cuci baju pun anak-anak ini juga perlu untuk dibimbing. Kenapa? Karena tadi ya Down syndrome itu juga salah satunya bagaimana
Anak-anak tersebut tidak bisa untuk disuruh, tetapi diberi contoh, dibiasakan. Nah, dengan demikian anak tersebut memiliki motivasi. Karena anak tersebut. Begitu ya. Oke, pertanyaan yang kedua, Bu. Untuk pertanyaan kedua dari Mbak Khalidah itu yang berkaitan dengan anak tunagrahita yang disleksial. Solusinya itu bagaimana, Pak? Oke, jadi begini. Yang pertama adalah disleksia dan tunagrahita itu suatu hal yang berbeda, Bapak Ibu. Jadi anak disleksia itu bisa saja terjadi pada seluruh anak umum, begitu ya. Tapi ketika anak tersebut tunagrahita dengan tanda kutip Down syndrome, begitu ya, anak tersebut memiliki keseluruhannya. Misalkan disleksia, sulit sekali untuk mengenal huruf, sehingga merangkai kata pun agak sulit, gitu ya. Lalu disgrafia juga, sulit sekali mengenal kata-kata hingga meramu suatu kata-kata ataupun angka menjadi suatu hal yang bilangan yang bisa untuk ucapkan. Lalu juga anak-anak pada tunagrahita itu tadi ya, sebetulnya yang diincar pada pendidikan anak tunagrahita itu bukan kognitifnya, tetapi soft skill-nya. Yang pertama tadi saya sudah katakan bagaimana pembiasaan anak-anak tersebut bisa hidup layaknya manusia pada umumnya. Sehingga anak tersebut mampu untuk berkembang. Baru setelah anak tersebut memiliki motivasi, juga ada penumbuhan kesadaran diri gitu ya, sudah menemukan jati dirinya, bahwasanya oh iya kekurangan saya di sini, kelebihan saya di sini, baru anak tersebut bisa berkembang. Nah, berkembangnya itu bisa juga kita lakukan dengan misalkan dipelajari dengan kognitifnya. Tetapi itu agak sulit Bapak Ibu, karena tadi ya daya jangkau kognitifnya atau IQ-nya juga sangat rendah. Sehingga apa yang sebetulnya bisa dilakukan adalah tadi saya katakan soft skill-nya. Kita bisa melihat dari kebiasaan kehidupannya. Lalu juga apa sih soft skill yang selanjutnya adalah tadi komunikasinya harus dilatih. Karena biasaan anak-anak tunagrahita itu agak sulit sekali untuk berkomunikasi gitu ya. Nah, inilah perlu kita untuk kembangkan di sana. Jadi untuk disleksia anak di tunagrahita itu rata-rata semua anak tersebut dari cara berpikirnya atau kognitifnya sulit untuk terjangkau. Karena tadi IQ-nya sangat rendah, gitu ya. IQ-nya sangat rendah. Sehingga hal yang tepat adalah bagaimana meningkatkan soft skill yang dimiliki oleh anak-anak tunagrahita tadi. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi memang rata-rata anak tunagrahita itu memiliki bahkan bisa tunaganda gitu ya. Gitu. Oke, yang selanjutnya Bu. Pertanyaan ketiga, apakah kecacatan mental pada anak tunagrahita itu bersifat permanen dan bagaimana dalam berteman dengan teman sebayanya itu seperti apa? Oke. Sebetulnya tunagrahita adalah sifatnya memang permanen Bapak Ibu sekalian, kecuali yang ringan. Ringan itu saja. Jadi gini, anak tunagrahita itu memiliki ciri khas secara fisik itu sangat tegas begitu ya. Bahwasanya anak tersebut cebol dan juga anak tersebut adalah mongoloid, sipit begitu ya. Bahkan mukanya mirip di seluruh daerah yang ada begitu ya. Jadi sebetulnya anak-anak tunagrahita anak-anak tunagrahita itu tidak bisa untuk diperbaiki secara maksimal dari segi fisik gitu ya. Dari segi fisik sekali lagi. Tapi dari segi soft skill-nya itu sangat bisa dilakukan dengan kesehariannya tadi. Karena begini Bapak Ibu sekalian, ketika kita mulai mengatakan tunagrahita, berarti kita juga melihat dari Down syndrome yang ada gitu ya. Apakah betul anak-anak tersebut bisa untuk diperbaiki atau tidak. Tetapi sekali lagi saya katakan, anak tunagrahita itu memiliki ciri khas gitu ya. Jadi tidak bisa untuk diperbaiki secara maksimal. Bahkan secara sedang pun juga tidak bisa. Bahkan minim pun sulit. Tetapi bisa untuk dilakukan secara psikisnya, yaitu dengan penanaman atau penguatan soft skill yang dimiliki. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi memang dalam hal ini perlu kita pahami bersama tentang bagaimana kehidupan anak-anak tunagrahita. Terutama pada soft skill-nya tadi, tentang bagaimana konsep dirinya, terus self-awareness-nya, lalu juga self-care terhadap diri anak tersebut, bahwasanya anak-anak itu juga mampu untuk peduli terhadap dirinya. Dan juga self-love-nya ditumbuhkan, gitu ya, bagaimana mencintai diri dan mencintai diri orang lain.
Nah, inilah yang perlu kita kembangkan bersama. Yang selanjutnya adalah mentality self itu tadi. Karena mental itu dalam diri seseorang itu harus dibentuk. Bentuknya dengan apa? Dengan pembiasaan. Pembiasaan yang bagaimana? Pembiasaan menerima diri. Lalu menerima diri yang seperti apa? Dari kekurangan serta kelebihannya. Setelah itu apa yang harus dia lakukan? Oh ya, dia bisa untuk memperbaiki kekurangannya dengan gitu ya, dengan berbagai bimbingan-bimbingan yang diberikan oleh orang lain atau orang yang di luar dirinya. Lalu bagaimana penguatan dari potensi yang dimiliki itu juga butuh bimbingan yang butuh untuk dikuatkan, semakin bisa membuat anak itu lebih mandiri, lalu juga memiliki potensi, misalkan dalam bidang seni maupun yang lainnya. Tetapi kalau kita bicara tentang bidang kognitif, itu akan sangat sulit. Karena tadi ya, anak tersebut adalah memiliki IQ yang sangat rendah. Gitu nggak ya? Oke, pertanyaan selanjutnya, Bu. Halo? Itu dari, nggih, Pak. Itu yang terakhir itu dari Mbak Sulistianingsih, katanya muridnya yang kelas 5 itu ada yang belum bisa baca, belum bisa nulis. Terus saudaranya juga seperti itu, apakah itu termasuk anak tunagrahita atau bukan? Ya, oke, Bapak Ibu. Tadi ya, saya sudah katakan, mungkin menyerempet jawaban saya tadi. Jadi anak-anak tunagrahita itu memiliki ciri khas tertentu. Jadi tidak, kalau klasifikasinya atau kategorinya tidak masuk dalam hal itu, berarti anak tersebut tidak. Gitu nggih? Tetapi misalkan anak tersebut tadi ya, jadi begini, banyak sekali faktor yang mempengaruhi anak itu sulit untuk belajar dan lain sebagainya. Apalagi saat ini banyak sekali KDRT, Bapak Ibu. Nah, ini juga perlu kita waspadai bersama. Anak itu menjadi malas, anak itu semakin membuat dirinya lebih lemah dan bahkan tidak memiliki apapun sehingga anak tersebut terlihat bodoh, terlihat dan lain sebagainya, begitu ya. Yang perlu dilakukan adalah pembiasaan saja. Jadi pembiasaan apa yang sudah dilakukan di sekolah, dilakukan juga di rumah. Dan buatlah lingkungan di mana anak tersebut mau untuk belajar. Jadi ketika anak tersebut di lingkungan yang mau belajar, lalu juga dengan infrastruktur pendidikan yang baik atau sarana prasarana yang baik, juga dengan kreativitasnya guru-guru dalam melakukan pembelajaran, mungkin juga bisa dilakukan dengan ilustrasi, video dan lain sebagainya, sehingga anak-anak tersebut itu bisa leluasa berimajinasi dalam kognitifnya tadi, dalam belajar maupun dalam hal lainnya. Jadi saya tekankan adalah anak yang tunagrahita memiliki ciri khas yang sangat-sangat baik. Tadi saya katakan kenapa sangat baik begitu ya, karena sangat mencolok Bapak Ibu. Yaitu dari konsep tadi ya, dari fisiknya sangat terlihat dan lain sebagainya. Kalau kita bicara apakah anak yang tidak ini segala macam seperti pertanyaan tadi, itu belum tentu Bapak Ibu, belum tentu anak itu tersebut anak tunagrahita. Bisa jadi ada faktor lain yang mempengaruhi itu, seperti lingkungan ataupun yang lain, sehingga anak tersebut sulit untuk dijangkau. Tetapi kita perlu sekali untuk melihat sebetulnya secara luas untuk anak-anak demikian. Misalkan dari keluarganya seperti apa, lingkungannya bagaimana, ketika di sekolah seperti apa, lalu dikombin atau dikolaborasikan. Misalkan orang tua dipanggil, anaknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kira-kira dari MOU yang ada, Bapak Ibu sekalian, dari puskesmas datang, dari SLB datang, kita melihat apakah betul-betul itu dikuatkan. Karena begini konteksnya Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya di desa kita masing-masing itu memiliki dana desa yang dititipkan oleh desa, sebetulnya dana pemerintah. Jadi gini, dana desa itu ada yang dana dari pemerintah pusat, dana daerah dari bupati, dan dari gubernur Bapak Ibu sekalian. Nah, di situ sebetulnya dalam musrembang itu kita harus hadir, terutama dari pihak guru gitu ya, untuk apa? Untuk memfasilitasi anak-anak disabilitas. Karena ini penting, itu ada anggarannya, terutama dari provinsi, itu dianggarkan Bapak Ibu sekalian. Sehingga bagaimana kebermanfaatannya itu bisa menyeluruh di sana. Karena tadi, kalau tidak ada yang melaporkan anak disabilitas, maka biasanya uangnya untuk anggaran yang lain. Nah, inilah perlu kita bersama-sama untuk mendampingi, bahkan juga kita perlu sekali untuk memperhatikan anak-anak disabilitas.
Nah, itu sudah ada anggarannya dari provinsi, itu seharusnya sudah ada. Tapi memang ada beberapa desa yang tidak memfasilitasi sehingga dananya dialihkan ke yang lain. Nah, ini perlu kita kita cari sebetulnya hal-hal tersebut gitu ya. Tapi tadi untuk anak di SD coba sekali kita ke desa, ke camat, lalu ke Dinsos dan juga ke Dinas Pendidikan, SLB maupun juga Puskesmas. Bagaimana ketika kolaborasi dari hal itu bisa terjadi sehingga anak-anak ABK itu bisa terfasilitasi dengan baik. Jadi jelas ya pertanyaan tadi, anak tunagrahita itu memiliki ciri khas. Ketika tidak memiliki ciri khas tersebut, berarti anak tersebut bukan anak tunagrahita. Itu nggih, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf ternyata waktunya sudah sangat panjang gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, tugas itu sudah saya berikan di LMS. Dan untuk nama-nama yang sudah mengumpulkan, itu akan saya cek nih ya. Yang sudah submit, monggo didengarkan nggih. Halo? Nggih, Pak. Iya, Pak. Oke. Saya belum, Yang Pak. sudah masuk itu Bu Dewi Siti, yang sudah masuk Bu Dewi Siti. Untuk Bu Vivi itu belum masuk nggih submitnya, mohon untuk disubmit ulang. Lalu juga ada Pak Zailani, mohon disubmit ulang karena filenya tidak masuk. Lalu yang selanjutnya Pak Lukman sudah masuk, lalu juga Bu Nur Laili sudah masuk, dan untuk Bu Syarifah mohon untuk di-upload ulang. Karena apa? Karena filenya belum masuk, gitu ya. Lalu yang selanjutnya ini sudah ada Bu Siti Nurjana dan Bu Khalidah. Ini sudah masuk. Gitu nggih? Oke, untuk yang lain monggo, waktunya masih panjang, yaitu sampai dengan minggu depan, yaitu di hari Jumat, gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak. Diskusi kali ini sangat menarik, nggih, Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa untuk menjadi salah satu referensi kita dalam menanggapi anak-anak berkebutuhan khusus di lingkungan kita masing-masing. Saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Apa? Mau hujan besok ya? Pasar. Besok pasar. Pasar yuk. Masuk pasar yuk. Izin meninggalkanlah.